Shalom, halo kembali pemirsa sahabat Bible Study. Ketemu lagi dengan saya Yosimo Kalu yang kembali hadir untuk sama-sama kita belajar pendalaman Alkitab di program Bible Study pastinya. Dengan narasumber yang masih sama, Ibu Castelia dan juga 3 anggota boyband dari STT Amanat Agung ya. Ada Barry, Timotius, dan Stefan. Nah, itu tema kita kan pemberitaan Injil dan kasih setia Allah. Masih ingat? Dan ada juga satu pertanyaan yang belum dijawab oleh Ibu Castelia. Pertanyaannya seperti apa? Bagaimana kalau kita lihat dulu cuplikannya? Ada satu pertanyaan yang fundamental dan mungkin ditanyakan oleh semua orang Kristen. Ya. Kenapa sih Bu kita harus berdoa? Bukankah Tuhan sudah mengetahui semuanya, bahkan sebelum kita menyampaikan doa kita kepadanya? Ya, itu dia tadi ternyata pertanyaan dari Stefan yang belum dijawab ya Bu ya. Kan Tuhan Maha tahu. Kenapa orang Kristen masih perlu berdoa? Itu pertanyaannya. Silakan Bu, dijawab. Baik. Sebenarnya doa itu adalah sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Itu adalah sarana kita untuk berelasi dengan Dia. Iya. Nah, tetapi sebenarnya yang perlu kita pahami begini. Pada waktu Allah memberikan kepada kita sarana untuk berkomunikasi dengan Dia melalui doa, itu pun sebenarnya dalam keberadaan kita sebagai manusia berdosa itu kita tidak berkemampuan kalau melihat diri kita sendiri sebagai manusia berdosa. Bahkan untuk bisa berdoa itu Allah memberikan kepada kita, kalau menurut John Calvin itu di dalam diri kita itu ada yang namanya divinitatis sensum. Artinya sense tentang keberadaan yang ilahi itu gitu. Jadi kita tuh ada rasa, ada pemahaman yang di dalam diri kita itu bahwa ada nih satu sosok, satu pribadi yang ilahi dan kepadanya aku ingin sekali relate, terkoneksi. Nah, itulah sebabnya kenapa doa itu terjadi. Dan itu bukan hanya pada diri manusia seperti kita ya, umat Allah ini, tetapi ketika Allah sendiri turun menjadi manusia, Dia adalah pribadi yang berdoa, gitu. Dia adalah Allah, tapi saat Dia berinkarnasi, Dia menjadi manusia, Dia berdoa. Artinya doa itu bukan untuk melawan satu konsep kemahatauan Allah, tetapi doa itu adalah satu sarana yang diciptakan oleh Allah agar kita bisa berhubungan dengan Dia, gitu. Ya, jadi seperti itu harusnya kita memahami tentang kenapa kita berdoa. Wow, doa itu bukan untuk melawan konsep kemahatauan Allah. Wah, keren sekali. Tapi tadi kita ketemu juga ada satu bahasa yang cukup sulit, definitatif tantum. Divinitatis sensum. Divinitatis sensum. Nih biar nanti kan saya bisa kalau ketemu di rumah, udah tahu belum divinitatis sensum gitu kan. Padahal baru belajar dari Bu Castelia nih. Oke Bu, mungkin bisa langsung masuk ke materinya nih. Iya. Tentang pemberitaan Injil dan kasih setia Allah. Betul. Tadi kan saya mengatakan bahwa doa itu kita lakukan demi Injil tersebar dengan cepat dan kemudian Injil dihormati oleh bangsa-bangsa gitu kan, oleh umat di dunia ini. Nah, di part yang kedua ini kita jadi belajar begini, bahwa ternyata ketika Injil itu sudah disebarkan dan doa menopangnya begitu kan. Nah, itu gunanya apa gitu ya? Oh, rupanya Paulus berbicara di part berikutnya dari ayat 3 sampai 5 ini adalah bicara tentang bagaimana berdoa itu agar Allah itu membuat gereja menjadi tetap setia bagi kemuliaannya gitu. Jadi satu sisi doa untuk pekabaran Injil, tapi satu sisi yang lain doa untuk membuat gereja tetap setia bagi kemuliaannya. Nah, jadi Paulus percaya bahwa Allah itu memilih umatnya untuk menerima keselamatan kekal. Ya, itu kita sudah pelajari. Dan untuk menetapkan pilihannya ini, Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia gitu. Nah, Paulus menutup bagian ini dengan mengatakan sesuatu yang bersifat jaminan. Maka di ayat 3 dia katakan begini, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu dari yang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Itu berkali-kali dia katakan bahwa ini memang sangat partikular sekali dia, sangat spesial sekali gitu, spesifik. Bahwa sesungguhnya ini memang diberikan kepada orang-orang yang dianugerahi atau dipilih oleh Tuhan dan diberikan iman kepadanya. Nah, kepada orang-orang ini Allah menunjukkan kesetiaannya. Jadi kesetiaan itu dibuktikan dengan pilihannya itu yang tidak bersyarat kepada umatnya dengan memberikan
kepada umat pilihan ini kemampuan untuk bertekun melawan semua yang bertentangan dengan iman sampai akhir kehidupan mereka di dunia ini. Nah, jadi doa di sini dimaksudkan untuk membebaskan seseorang dari kuasa setan sehingga membuat dia bisa menjadi setia gitu. Karena tekanan di zaman akhir itu ya, pada menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kan sangat besar ya. Sampai kita muncullah yang disebut dengan the man of lawlessness yang kemarin yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi Paulus memiliki keyakinan kuat sebenarnya terhadap jemaat di Tesalonika ini bahwa mereka akan melakukan dan akan terus melakukan apa yang dia ajarkan ini gitu. Nah, jadi makanya di dalam ayat yang keempat dia katakan gini, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu akan lakukan dan akan kamu lakukan gitu. Kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi meskipun di antara mereka bertebaran berbagai ajaran yang menyesatkan, namun Paulus sangat yakin bahwa jemaat Tesalonika ini tetap memilih untuk bertekun pada pengajaran Rasul. Nah, kenapa orang bisa terus memilih untuk bertekun dalam pengajaran Rasul? Menurut Paulus, didahului oleh doa untuk membuat jemaat ini bisa bertekun dalam pengajaran Rasul. Jadi sebenarnya pada bagian ini yang sangat kuat ingin ditekankan Paulus itu adalah betapa doa itu berkuasa sekali gitu. Begitu berkuasanya doa, baik untuk pemberitaan Injil, pekabaran Injil maupun untuk membuat jemaat menjadi setia gitu. Nah, jadi hal ini terlihat bagaimana Paulus menuliskan bahwa jemaat ini memiliki pengetahuan yang baik. Jadi oleh karena itu doa Paulus bagi mereka adalah agar Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus gitu. Nah, itulah pada akhirnya jemaat Tesalonika bisa mengerti bahwa penderitaan yang dia alami itu dimaksudkan untuk bisa menghasilkan kesetiaan kepada Tuhan, dan itu hanya dimungkinkan apabila mereka menjadi jemaat yang berdoa gitu. Nah, itu penting sekali ya untuk bisa memperlihatkan betapa kasih setia Allah itu tidak akan beralih dari penderitaan manusia atau pergumulan hidup seseorang oleh karena dia berdoa, dan justru penderitaan itu makin membuat mereka menjadi setia gitu. Nah, itu sebenarnya yang diperlihatkan di bagian penutup di pasal ini oleh Paulus gitu. Wow, iya. Berarti memang kalau ini sebagai sarana berkomunikasi, memang sebenarnya Tuhan tuh senang kalau kita berkomunikasi dengan dia dengan rajin ya, gitu ya. Habis orang kan suka berasumsi ya, gitu kan. Daripada berasumsi, mendingan berkomunikasi gitu ya maksudnya Bu. Oke. Silakan teman-teman mahasiswa, ada lagi yang ingin bertanya. Timotius dari nih. saya. Nah, ya saya mau bertanya nih Bu. Tadi kan dalam penjelasan Ibu tadi kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Nah, bagaimana sebenarnya kita tetap menikmati kasih setia Allah itu di tengah pergumulan hidup dan tekanan hidup yang kita alami, Bu? Ya, memang ini pertanyaannya menarik ya, karena memang nggak mudah melihat kasih setia Tuhan kalau kita sedang dalam pergumulan, apalagi pergumulan yang berat gitu ya Bu ya. Itu bagaimana caranya kita mengetahuinya Ibu? Ya, biasanya ya orang ketika bergumul, punya masalah, itu dia akan menjadi self-centered banget kan gitu. Betul. Jadi karena dia menjadi self-centered banget, maka dia tidak bisa gitu terbuka pikirannya bahwa sesungguhnya di tengah pergumulannya itu hadirlah Tuhan di dalam hidupnya. Kita kan sudah belajar ya di Bible study yang lalu bahwa sebenarnya penderitaan itu sebagai bukti yang sangat positif tentang penyataan bahwa Allah itu hadir gitu dan bekerja gitu. Tapi karena kita terlalu sibuk sama diri kita sendiri pada waktu kita bergumul atau punya masalah, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah itu gitu. Itu sebenarnya kita tidak berdoa. Beberapa orang ya pernah WA sama saya ketika dia punya masalah, saya sudah nggak bisa lagi berdoa nih Bu. Loh kok nggak bisa lagi berdoa? Justru harusnya ketika dia punya masalah dan dia bisa merasakan kehadiran Allah di tengah masalahnya, justru dia berdoa gitu. Makanya ya di ayat yang kelima di bagian penutup ini Paulus mengatakan gini, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kata ketabahan Kristus itu dia pakai kata perseverance gitu, ketekunan Kristus dalam berhadapan dengan penderitaan itu, katakanlah gitu kan, tentang kasih Kristus dan ketekunan Kristus atau ketabahan Kristus. Jadi justru ketika dia berdoa di tengah pergumulan hidupnya, dia mendapatkan ini, mendapatkan kasihnya Kristus dan ketekunan Kristus ini gitu, yang dia rasakan gitu, ketahanan, ketekunan dan juga kasih Kristus. Nah, jadi sungguh salah sebenarnya keputusan pada waktu kita punya masalah yang besar, justru kita tidak berdoa, itu lebih gawat kondisinya gitu. Ketimbang punya masalah, kamu justru harus
bisa berdoa gitu. Karena disitulah kamu merasakan kehadiran Allah yang membuat kamu tabah berhadapan dengan pergumulan itu, dan kamu tetap bisa merasakan kasih Allah di tengah persoalan hidup itu gitu. Nah, ini yang Paulus dorong, karena kan di zaman akhir itu ketika orang berhadapan dengan hari Tuhan, itu kan ada kengerian ya. Nah, kalau kamu tidak berdoa, maka kamu tidak bisa merasakan hadirnya Allah yang penuh kasih dan memberimu ketabahan itu gitu. Nah, saya rasa ini hal yang penting untuk kita pahami gitu. Wow, ini jawaban yang dalam sebenarnya ya. Karena memang betul kita sebagai manusia ketika dihadapi dengan berbagai macam situasi, pergumulan, self-centered sudah pasti menjadi sebuah pemikiran yang bahkan juga suka ditawarkan oleh iblis ketika kita mengasihani diri kita lebih daripada kita memikirkan sebenarnya ini semua Tuhan izinkan supaya kita ini dipersiapkan, kan kalau kita lihat dari pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Betul, dan kita jangan sampai menjauhkan diri kita dari komunikasi dengan Tuhan atau berdoa, karena berdoa itu sendiri sebenarnya akan menghadirkan pemahaman-pemahaman baru, kebijaksanaan baru, hikmat baru ya, mengingatkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan juga tadi ya. Wah, banyak banget nih. Kenyang nggak? Kenyang. Kenyang ya. Tapi saya yakin masih banyak yang bisa kita bahas, kita temukan lagi hal-hal menarik dan juga mendalam kalau kita bicara soal Alkitab tidak pernah selesai pasti. Jadi, pastikan hadir terus di program Bible Study. Terima kasih Bu Castelia, terima kasih teman-teman semuanya. Nggak jadi nyanyi Project Pop? Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi. Tuhan memberkati.